Kalau ada cara yang ajaib, kenapa cara yang biasa? Ya, jadi keajaiban-keajaiban yang diterima ini bukan karena kehebatan satu dua orang, bukan kehebatan manusia, tapi kehebatan karena kita mendekat kepada Al-Qur'an. Makanya tadi, ya Bu Dia katakan anaknya semua kalau ada persoalan garputal aja. Kalau mau anak kita soleh, solehkan anak orang lain. Dan inilah yang kita lakukan. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Ali Murtada sebagai mudir dari pesantren Khairul Razikin dan juga para asatiz. Yang saya hormati Ibu Diah yang merupakan pimpinan komunitas wanita ajaib, tapi juga beliau sebenarnya keluarga juga ya dari pesantren Khairul Razikin ini. Yang saya hormati ibu-ibu semuanya, Masya Allah, ini luar biasa ya, jauh-jauh datang, bajunya mirip semua ya, pink ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua wasilah ya yang ada yang mereka lakukan pada hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berlipat ganda ya. Dan tadi disampaikan, Masya Allah, Bu Dia 4 anaknya ya, 2 ya. Oh, berempat masuk semua keterima ke perguruan tinggi negeri, wali asuh semua. Masya Allah, subhanallah. Boleh kita sambil kenalan ya. Nah, ini Bu Dia, yang sebelah Bu siapa? Ibu Sri dari sama ya, Cikarang. Ibu Is dari Jonggol. Oh, Jonggol. Wow ya. Kenapa nih ada orang Jonggol di sini? Ada kayaknya ya. Oh, di belakang tuh anak Jonggol. Ya. Ibu Is dari Jonggol. Yang di sebelah siapa? Mamahnya Bu Is. Masya Allah, terima kasih Mamah ya. Masya Allah. Tadi dari Jonggol langsung nih. Dari Jonggol langsung, alhamdulillah ya. 2 jam perjalanan ke sini ya. Masya Allah. Dengan ibu sebelahnya, Ibu Lia. Ibu Lia dari Cikarang. Ibu Lia dari Cikarang. Ya alhamdulillah. Sebelahnya lagi Ibu Nurjanah dari Jonggol juga ya. Berarti di Jonggol naik apa tadi? Tronton atau naik bus ya, naik mobil ya. Ya baik ya, alhamdulillah. Sebelah lagi Ibu Robiah dari Jonggol juga, Robiah Al-Adawiyah. Masya Allah, dari sumber namanya dari ulama ya, solehah ya. Ibu Robiah dari Jonggol. Ibu dari Depok. Dengan siapa? Ibu Elisa ya. Ibu Elisa, kayak nama artis kayaknya ya. Oh, kita mau main film yang kedua ya, Keajaiban Air Mata Wanita 2, yang main Ibu Elisa. Nah ya, Elisa Subandono ya. Alisa Subandono itu ya. Jadi nanti main Dude Herlino sama Bu Alisa, jadi suami istri. Kalau ini yang pegang kamera nih Ibu Ida ya, Ibu Ida dari Cikarang, Masya Allah. Kemudian kita yang ke sebelah, Ibu siapa? Ibu Ulfa dari Cikarang ya, alhamdulillah. Tika, Ibu Tika dari Cikarang juga. Ibu Ati dari Cikarang. Ibu Mak Danet dari Bekasi, Masya Allah. Ada lagi yang belum disebut? Ya, kita baca Al-Fatihah untuk semua ibunda-ibunda kita yang tadi kita sebut namanya. Mudah-mudahan namanya diagungkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nama-nama mereka tercatat di dalam pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nama-nama yang kita sebut tadi terselamatkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan nama-nama anak-anak semua yang tadi ya, ibunda yang tadi kita sebut tadi, semua anak-anaknya, keturunannya, cucunya, semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga semua nama yang tadi kita sebut ya, insya Allah ibunda kita semuanya diberikan keajaiban di dunia sehingga semakin takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan untuk kita semuanya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Masya Allah, tadi Bu Diah sampaikan ya, kalau ada cara yang ajaib, kenapa cara yang biasa ya? Masya Allah ya, caranya ajaib. Saya juga begitu prinsipnya ya. Saya secara pribadi punya anak 6 ibu ya, 6 perempuan semua. Terus gimana ya caranya ya ngejagain anak di zaman saat ini? Nggak gampang gitu ya. Ada setan gepeng namanya ya. Apa setan gepeng itu apa namanya? HP ya, setan gepeng gitu ya. Kalau bagi kita ya, pegang handphone itu kayak kerjaan sekarang udah ada di handphone semua. Tapi bagi anak-anak sekarang kalau mereka terlalu dini ngelihat HP ya bisa hal-hal yang nggak bagus. Gimana ya caranya ngejaga mereka? Ada cara ajaib dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ngedidik anak kita, didik orang lain, didik anaknya orang lain. Dan itu ternyata terbukti, subhanallah. Ini mungkin hari ini syukuran kayaknya ya, syukuran keterima ke PTN kayaknya nih ya. Alhamdulillah ya. Jadi rasa syukur, sebagai rasa syukur karena keberkahan. Dan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nih coba yang sudah hafal Quran ya, surat 3 ayat 79. Betul ya? Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Al-Imran. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah. Ibu-ibu tahu ayatnya? Insyaallah tahu ya, insyaallah ya. Ini anak-anak alhamdulillah mereka sebagian tahu ya, sebagian tahu. Maka ada libasyarin ayyu'tiyallahu, tidak pantas bagi seorang manusia yang diberikan hikmah, nubuwah, kenabian, ilmu, lalu kemudian mengatakan ya ayo ikuti aku. Nggak boleh ngomong begitu, tapi ya bahkan menyembah aku ya. Karena kalau di India itu ya, budayanya kalau di India itu kalau ada orang-orang yang soleh itu disembah kayak nabi gitu ya, disembah kayak Tuhan. Tapi apa? Walakin kunu, tapi katakanlah bahwa segala sesuatu itu dikembalikan rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bahwa keajaiban itu terjadi karena kami mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Jadi keajaiban-keajaiban yang diterima ini bukan karena kehebatan 1-2 orang, bukan kehebatan manusia, tapi kehebatan karena kita mendekat kepada Al-Qur'an. Makanya tadi ya Bu Diah katakan anaknya semua kalau ada persoalan garpu tala aja ya. Kenapa? Ya udah ya, apa sekarang ini ada apa-apa garpu tala, ada apa-apa garpu tala. Sini siapa yang sudah melakukan garpu tala, coba angkat tangan. Oh ya, rata-rata boleh tepuk tangan ya, alhamdulillah. Di sini mah ya udah, kalau ada apa-apa garpu tala aja dulu. Ini sedikit yang mau cerita ya. Dulu Ustadz Ali Murtado, ini bocorin rahasia nggak apa-apa ya. Dulu Ustadz Ali ya, beliau nggak mau jadi mudir. Kenapa? Karena tanggung jawabnya nggak mudah. Ya sampai kemudian akhirnya ya udahlah, kalau Ustadz Ali nggak mau, kita adain sendiri aja itu pesantren pertama itu. Akhirnya ya Ustadz ambil ya abah kita yang ini ngedesain apa sound system, abah gitu ya. Tapi abah ini bukan latar belakang pesantren, cuma kan terpaksa ya sudahlah, siapa yang mau gitu kan ngebina anak santri gitu ya. Akhirnya abah bilang, Ustadz boleh nggak saya, dalam hati saya, abah kan nggak punya pengalaman pesantren,
tapi kok malah gitu ya, nggak punya pengalaman pesantren tapi kok malah mau. Tapi tidak ada yang kebetulan, semua daun jatuh aja Allah tahu. Nah ini berarti ada maksud dari Allah. Akhirnya sudah, ya udah nggak apa-apa bah di awal-awal gitu. Setelah itu Abah menjalankannya dengan penuh kasih sayang gitu ya, dengan cara-cara ya, cara-cara yang baik, sampai kemudian akhirnya tibalah saatnya Ustadz Ali Murtado yang memimpin pesantren ya. Pas mimpin pesantren anak-anak pada demo ya. Ya, karena gaya kepemimpinannya berubah, berbeda dari gaya kepemimpinan orang tua menjadi gaya kepemimpinan seorang guru syekh gitu yang ingin anaknya pintar cerdas gitu ya. Nggak cocok, kayak nggak cocok ini anak-anak santri gitu. Akhirnya ada berapa orang waktu itu ya, 18 orang apa itu ke rumah itu ibu pada demo ya. Cuma demonya nggak bawa kayak ini apa namanya tuh, poster ya, turunkan Ustadz Ali, turunkan Ustadz Ali, turunkan Ustadz Ali. Cuma ngomong aja di lisan begitu ya. Nyampe di rumah gitu, kaget Ustadz, Masya Allah, ini kalian jalan dari pesantren ke rumah? Iya Ustadz. Ada apa? Diem semua. Pas diem gitu kan ya, pas diem gitu, coba satu orang ya, juru bicara ngomong apa? Iya Ustadz, sebenarnya kita udah nyaman sama Abah gitu sebagai pimpinan pesantren. Kenapa diganti ke Ustadz Ali Murtado? Oh, begitu ceritanya. Ya. Nah, kira-kira jawaban Ustadz apa? Jawaban Ustadz apa? Ya, garpu tala aja gitu. Ya, karena kalau jawabannya adalah Ustadz menjelaskan begini belum tentu diterima. Tapi akhirnya ya Ustadz bilang ya udah coba garpu tala. Ya pada pegang Quran satu persatu, masing-masing garpu tala semua ya. Bismillah, yuk ya baca Al-Fatihah, buka. Pas dibuka ya rata-rata ayatnya bunyinya mirip. Ya. Bagi apa namanya tuh? Ada yang tahu ayatnya? Ayatnya bunyinya begini. Bagi kamu tidak baik tapi bagi menurut Allah baik. Ada ayatnya apa tuh ya? Wa huwa kurhul lakum wa asa antu. Dari awal apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an tuhibbu syai'an asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Ya, wallahu ya'lamu ma ta'lamu. Tuh ayatnya bunyinya begitu ya, diwajibkan kalian bersungguh-sungguh gitu kan ya. Bagi kalian itu nggak bagus tapi ternyata bagi Allah bagus ya. Terus kemudian mungkin awalnya kamu anggap itu bagus tapi ternyata bagi Allah nggak bagus. Allah lebih mengetahui daripada kamu ya. Akhirnya demo selesai ya. Demo berakhir ya, dengan damai ya, nggak sampai ngerobohin pagar ya. Iya, akhirnya pulang menerima Ustadz Ali dan alhamdulillah seperti sekarang ya pesantren kita berkembang di bawah pimpinan Ustadz Ali Murtado ya. Takbir untuk Ustadz Ali, Allahu Akbar. Iya, jadi kadang-kadang kita nggak ngerti sesuatu, tapi ya sudah. Jadi ada dua prinsip yang tadi Bu Dia sampaikan. Satu prinsip, kalau mau anak kita soleh, solehkan anak orang lain. Dan inilah yang kita lakukan. Nanti kalian juga begitu kalau udah besar nanti ya. Kalau udah nanti kalian ya nanti bekerja, insya Allah nih kayaknya jadi milioner semua ini kayaknya. Insya Allah semua jadi para pemimpin negeri ini ya. Nah ketika nanti kalian sudah itu ya bantu orang lain, karena dari ngebantu orang lain itu Allah akan bantu diri kita ya. Dalam surat Muhammad ayat 8 ada yang tahu ayatnya apa? Surat Muhammad ayat 8 sebelah kanan bagian bawah ya. In tan surullaha yan surkum wa yusabbit aqdamakum ya. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kalian mau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah agama Allah. Sebenarnya agama Allah tuh nggak perlu ditolong. Yayasan mah nggak perlu ditolong ya, bisa berdiri sendiri. Kenapa? Allah yang
ya membangun pesantren ini. Yang bangun pesantren ini bukan kita, ya, tapi yang bangun pesantren ini adalah siapa? Tapi orang yang perlu berkahnya pesantren ini. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ada rasa bangga sudah ngebangun Ka'bah. Ini bukan ngebangun ini lagi, bukan ngebangun pesantren, ngebangun Ka'bah, ya, ngebangun Ka'bah, bangga banget dalam hati. Masya Allah, alhamdulillah, aku sudah bangun rumahnya Allah, pusat peradaban, semua orang akan datang ke sini. Dan betul kan, ya, mana lebih rame, pesantren Khairul Razikin sama Ka'bah? Ya keramaian Ka'bah, ya. Bangga Nabi Ibrahim, alhamdulillah saya sudah, ya, membantu, ya, rumahnya Allah. Tapi apa kata Allah? Hai Ibrahim, ya, janganlah engkau bangga, ya, karena, ya, engkau merasa bangga karena membangun rumahku, kata Allah Subhanahu, karena memberi makan fakir miskin yang sedang kelaparan jauh lebih mulia dibandingkan dengan membangun rumahku, kata Allah. Coba itu, ya, inilah Allah. Allah itu untuk melatih kita untuk ikhlas, bahwa semuanya karena Allah. Nah, akhirnya hari ini alhamdulillah, ya, kayaknya ada rempeyek nih, kayaknya, ya Allah, saya lagi lapar banget, ya. Pas ngelihat rempeyek kayak langsung kenyang nih, ya. Maka mudah-mudahan ibunda-ibunda kita yang ngasih rempeyek nih, insya Allah saya makan. Nanti rempeyeknya saya duluan yang makan, ya. Ya. Nggak tahu kenapa tuh pas jalan tuh, kok tadi nggak apa namanya, habis pulang saya tadi dari Jakarta gitu, nggak nyomot makanan dulu gitu. Pas nyampe ke sini agak nyesel tadi, ya, di perjalanan tuh, kenapa tadi nggak nyomot apa gitu, ya. Pas nyampe sini, oh ya, comotannya banyak di sini. Makanya insya Allah, ya, lebih mulia dari membangun rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Setiap amal punya keistimewaan, betul? Setiap amal punya kemuliaan, setiap amal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sekedar menyingkirkan debu, ya, menyingkirkan paku di jalanan. Apalagi nanti kalian, ya, nih kalau kalian ngelihat nih ada debu-debu dikit tuh coba lihat tuh debu dikit tuh, kelihatan nggak tuh? Ambil, masukin kantong. Masukin kantong. Nah, itu kata Nabi, ya, itu seperti menyelamatkan seorang bidadari. Masya Allah, ya. Jangan ambil bidadarinya, selamatin. Masya Allah. Tuh, jadi Nabi itu menghargai setiap amal walaupun sekecil itu, ya. Ya, Masya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan, ya, kita doakan semoga apa yang dibawakan ini, ada kipas angin, ya, Masya Allah. Ini udah cukup belum kipas anginnya nanti? Ini Bu Dia, ini apa namanya, bangunan ini setiap tahun naik 1 senti. Iya, jadi setiap tahun naik 1 senti. Bangunan yang lain kan turun. Kalau ini bangunan ini setiap tahun naik 1 senti. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena kipas anginnya banyak. Kipas angin itu kan kayak helikopter, ya. Waduh, dia naik terus, naik 1 senti naik dia, ya. Bercanda, ya, begitu. Ini ditambah begini naik lagi, makin naik kita, ya. Masya Allah, ya. Kita doakan semoga rezeki ibunda kita ini makin banyak, makin berkah, makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita hadiahkan kepada mereka semuanya Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Asmaul Husna yang kita baca khusus kita hadiahkan kepada ibunda-ibunda ajaib kita ini juga dengan semua keluarganya, ya.